Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi ini saya akan memberikan implementasi tentang 7 jurus PK hebat kepada Bapak Ibu di SMP Negeri 2 Bengkayang. Di sini saya akan menyampaikan tentang 7 PK hebat itu. Yang pertama itu tentang kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yang kelima itu jalin koneksi. Yang keenam itu bangun kolaborasi, dan yang ketujuh itu menata situasi. Ya. Sebelum itu, sebaiknya sebelum saya menyampaikan ini semua, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya masuk ke sini, kita masuk ke sini, sebaiknya kita ada lagu tentang jurus PK. Nanti saya akan tampilkan, ya. Jurus PK hebat ini diambil dari Surabaya. Ini mereka yang fasilitator nasional, ya, mereka yang gerakan ini. Sebaiknya kita berdiri dulu, kita sama-sama kita mengikuti gerakan yang ada di depan, ya. Kita mengikuti gerakan yang ada di depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kembali. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya. Yang pertama itu kenali potensi, ya. Kenali potensi. Nah, kenali potensi ini melalui dari asesmen bakat dan minat, ya. Bakat dan minat. Ini yang kemarin saya tampilkan pada saat minggu pertama, ya. Minggu pertama itu diambil di kelas 9B, ya. Kelas 9B itu mengenai tentang bakat dan minat siswa
melalui cita-cita mereka, Jadi mereka itu di sini saya suruh mereka itu membuat satu kelompok. Kemudian mereka situ bercerita tentang cita-cita mereka. Ya. Yang pertama itu satu saja saya ceritanya di situ. Di dalam mereka berkelompok itu bercerita di situ saling menanggapi mengapa mengambil cita-cita itu. Itu mengenai tentang kenali potensi. Jadi potensi mereka itu bisa dapat dari situ. Didapat dari situ. Bisa mengenal cita-citanya entah mau jadi polisi, jadi tentara atau yang lain-lain, atau menjadi petani sukses, itu bisa dari situ semua. Ya. Nah, di sini ya untuk mengetahui bakat dan minat anak itu banyak sekali yang perlu kita bimbing. Ya. Perlu kita bimbing, apalagi di sini di SMP ini ya banyak sekali mereka itu tidak tahu ke depannya itu untuk apa, ya. Makanya mereka itu harus dilihat bakat dan minat mereka untuk mengambil cita-cita mereka tersebut. Itu mengenai tentang kenali potensi, ya, kenali potensi melalui asesmen bakat dan minat, ya. Kemudian yang kedua itu kelola emosi, ya, kelola emosi. Di sini ya dari judul ini bahwa pembelajaran sosial emosi, ya kita tahu ya emosi itu kadang-kadang dari siswa itu ya kadang-kadang ada yang stabil, ada yang memang emosian, ada yang memang ya kalau ketawa itu emosi lah apa itu? Emosi. Nah itu emosi juga ya emosi. Ya. Bukan emosi itu kalau kita marah bukan ya kalau kita senang itu ada emosi juga. Kalau kita cemburu itu emosi juga. Apalagi kalau marah. Biasanya kan kalau dari emosi itu selalu identik dengan perkelahian saja, tapi itu tidak. Gambaran emosi itu banyak ragamnya, ya. Bisa kita bergembira, ketawa itu emosi. Ya. Pada saat kita sedih itu emosi, kita sampai mengeluarkan air mata. Ya. Kalau kita misalnya sampai sudah memerah muka, kemudian kita lalu bertinju, itu juga emosi yang sangat memuncak. Nah itu kelola emosi. Bagaimana emosi yang memang sudah terdapat dalam diri kita, jadi kita bisa manfaatkan itu dengan baik. Nah kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, ya, tumbuhkan resiliensi ini, ya. Daya lenting, daya untuk mencapai suatu tujuan yang terbaik, ya, yang terbaik. Di sini juga ada contohnya daya lenting ini. Contoh daya lenting ini ada. Nah, di sini ya, misalnya mindset kita itu, saya bisa sukses jika punya bakat, ya. Saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau dari mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau hanya dari bakat dengan minat, mungkin itu tidak akan tercapai. Tapi kalau kita dengan usaha kita yang memang kuat, ya, akhirnya tercapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Kalau kita ada usaha. Tapi kalau kita ada usaha, kita tidak akan bisa tercapai. Nah, kemudian yang ketiga ini jaga konsistensi, ya. Jaga konsistensi ini, ya. Kebiasaan berkesadaran, ya, konsisten kita dengan apa tujuan kita, ya. Ini lain kita dulu, ya, konsisten kita untuk ya membimbing siswa kita supaya lebih maju, lebih sukses, ya. Bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, itu yang utama kita, ya. Itu konsisten kita, ya. Jadi jangan ada guru misalnya ada yang satu menegur, tapi satu ada guru yang memang biar aja, ya. Konsisten kita untuk yang membimbing anak-anak itu supaya lebih baik, itu ya. Itu namanya jaga konsistensi, ya. Kemudian yang kelima itu jalin koneksi, ya. Jalin koneksi ini, ya, misalnya ya
Ini jalin koneksi, ya, komunikasi empati, ya. Jalin koneksi itu misalnya kita sini ada guru, ya, ada guru, kemudian di situ ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, ada OSIS, ada guru bidang studi. Nah, situ itu namanya kita itu menjalin koneksi, ya, sesama guru yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya, untuk mencapai tujuan yang memang baik, ya, untuk sekolah kita, terutama untuk sekolah SMP dan juga. Kita kan pengennya memang semuanya itu lebih baik, ya. Tidak kita memandang itu siapa. Tapi kalau misalnya memang berat suatu masalah yang dihadapi oleh siswa, mungkin kita menjalin koneksi itu dengan pihak-pihak luar, ya, pihak-pihak luar, terutama misalnya kepolisian, kalau misalnya ada yang narkoba atau yang lain hal, nah itu mungkin tanahnya ke sana, ya. Bagaimana kita koneksi dengan mereka, ya. Kemudian kalau misalnya masalah, ya, siswa yang memang sakit, nah itu dengan orang-orang puskesmas, ya, atau dokter, ya, atau perawat, ya. Kemudian jurus keenam ini bangun kolaborasi, ya, bangun kolaborasi. Di sini saya juga kemarin sudah melaksanakan praktek, ya, melaksanakan praktek bangun kolaborasi ini itu bersama dengan perangkat OSIS, ya, perangkat OSIS itu termasuk dari ketua OSISnya, wakil ketua OSIS, bendahara OSIS, kemudian sekretaris OSIS, kemudian situ ada pembina OSIS, ya, kesiswaan, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, ya, itu ada juga wakil kepala sekolah di situ. Jadi di sini berkolaborasi untuk menghasilkan suatu tujuan yang baik, ya. Contohnya kemarin itu mengenai tentang perpisahan sekolah, ya, perpisahan kakak kelas 9, ya, yang sebentar lagi akan melanjutkan ke mana, ya, terserah mereka. Intinya, ya, mengambil suatu kegiatan itu supaya lebih baik, ya, itulah namanya berkolaborasi. Tujuan kita itu satu, yang penting acara itu selalu lebih lancar, itu tujuan yang pertama, itu sama multi pihak, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, itu adalah menata situasi, ya. Menata situasi di sini, ya, menata situasi ini lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan, ya. Kalau kita lihat SMP kita Negeri 2 Kembayan ini, rasanya di sini belajarnya itu aman, ya. Pertama, itu jauh dari jalan, itu yang jelas, ya. Jauh dari jalan, aman, ya. Sini apalagi, kemudian nyaman, sini banyak pohon-pohon yang agak rindang-rindang, jadi enak mereka untuk belajar. Kemudian enak juga untuk mereka beraktivitas, ya, terutama yang mendukung belajar dan mengajar mereka di sekolah. Kemudian menggembirakan, ya, itu jelas banyak teman-teman. Teman-teman artinya, ya, mereka bisa bermain di sini. Nah, di sini itulah tadi 7 jurus BK hebat, ya, yang saya tampilkan di sini. Ini menggambarkan jiwa kita, ya, di dalam berkolaborasi dengan lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah itu baik, ya. Tidak kita memandang, oh ini dari golongan mana, ini golongan mana, tidak, ya. Tapi kita mengambil sini itu semua lebih baik, ya. Nah itu saja, itu penyampaian saya. Kemarin saya juga ada menyampaikan tentang 2 praktek, ya, tentang jurus 7 BK hebat ini. Yang pertama itu di kelas 9B, yang kedua itu tentang, yang pertama kemarin itu tentang kenali potensi, itu di kelas, kenali potensi itu yang mengambil namanya cita-cita BK. Kemudian yang kedua kemarin itu saya juga mengambil bangun kolaborasi. Itu tadi ada kepala sekolah, ada guru, ada wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, ada OSIS, dan perangkat OSISnya untuk mengambil suatu kegiatan itu nanti pada saat pelaksanaan bisa menjadi lebih baik dan lebih baik.
Nah, itu saja penyampaian dari saya. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan guru yang ada di sini. Silakan ditanggapi dari penjelasan saya tadi. Singkat, padat, dan jelas. Silakan. Bangun kolaborasi, ya. Karena kita satu visi satu tujuan ingin yang terbaik menjadi lebih baik dan akan menjadi baik itu. Jadi selama ini kolaborasi yang sudah dibangun di SMP Negeri 2 sudah kita rasakan bersama hasilnya seperti apa. Sampai hari ini tentu berkat kerjasama. Namun dalam hal ini ada beberapa poin yang saya tanggapi. Untuk kolaborasi ini apakah hanya dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah saja, atau kolaborasi yang dibangun itu kita libatkan orang tua siswa? Karena yang selama ini yang kita hadapi adalah permasalahan siswa, dan yang lebih paham dan lebih banyak memahami adalah orang tuanya. Nah, kolaborasi ini kalau misalnya kita libatkan orang tua itu sangat-sangat boleh dan sangat-sangat boleh, ya. Itu entah dari misalnya dari orang tua, ya, dari permasalahannya apa, ya, boleh kita libatkan orang tua, ya. Di situ juga kalau misalnya kita memang tidak mampu sama sekali, kita boleh melibatkan lagi pihak luar, ya, pihak luar misalnya itu dari puskesmas atau dari kepolisian atau yang berkecimpung di situ, ya, boleh. Itu namanya kolaborasi tadi. Kolaborasi itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi itu keluar juga bisa, ya, bisa. Jadi kita bangun semua di situ. Itu namanya kolaborasi. Bukan hanya guru dengan siswa, kemudian orang tua tidak dilibatkan, tidak. Tapi namanya kolaborasi itu semua, semua yang ada terlibat di situ. Orang tua juga bisa, siapa-siapa yang terlibat. Nah, itu kerjasama. Dan lagi yang lain? Boleh Pak? Ini untuk uji kita mana antara satu dengan yang lain itu kita saling berkait satu masukan. Tapi di sini juga kita untuk yang lebih ini di bagian kelima, kalau saya merasakan bagian kelima itu jalin koneksi, jalin koneksi. Karena jalin koneksi ini menurut saya itu harus lebih kita perluas. Karena bakat minat yang tadi di kurs yang pertama dengan selanjutnya, baik itu dihubungkan dengan kolaborasi, itu kan ada kaitan dengan koneksi. Betul. Di antara ini memang kalau ini bisa kita jalankan secara bersama, kita akan mendapatkan satu hasil yang sangat luar biasa. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ini memang jalan koneksi ini memang kita libatkan memang banyak pihak dari koneksi ini. Tidak hanya satu pihak saja, tapi pihak-pihak lain juga bisa terlibat untuk menjalin koneksi ini supaya sekolah kita ini lebih baik, lebih baik untuk ke depannya. Oke, itu saja. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, sampai di sini saja dulu. Tadi kita dengarkan lagu, ini kita dengarkan lagu sekali lagi. Jadi saya minta semua guru kita berdiri lagi biar kita bisa mengikuti gaya-gaya yang ada di 7 jurus BK Hebat ini. Oke, silakan Bapak, kita berdiri dulu. Kita ikuti gerakan yang ada di depan. Oke, kita semangat ya. 7 jurus BK Hebat. Kalau 7 jurus seperti ini ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang.